Selalu ada sesuatu tentang Labuan Bajo, pulau yang indah, pemandangan yang menakjubkan, perasaan yang luar biasa berada di sana. Oke, sekarang itu jam 5:30 dan ya sebentar lagi kita nunggu jemputan dari Mas Victor buat pergi ke sailing trip keliling Pulau Komodo. Dan bisa dibilang perjalanan ini memakan waktu yang cukup lama, dari pagi banget sampai malam banget lagi buat selesai tripnya. Destinasinya itu ada 4. Yang pertama itu Pulau Padar dulu, terus ke Pulau Komodo, yang ketiga itu ke Pantai Pink, dan yang keempat itu ke Pulau Kelor. Untuk harganya sendiri, saya dikasih harga sama Mas Victor itu 550.000 kalau normal. Berhubung saya udah pernah sama dia ngetrip, terus terus saya bawa temen juga, jadi dikasih potongan harga di bawah standar sama dia. Berhubung karena saya udah pernah ngetrip sama udah pernah ngetrip sama bawa temen juga, jadi lebih murah lagi dan harganya pasti di bawah standar lah dikasih sama dia. Dan ya bisa dibilang ini itu baru awal menjelajahi Pulau Flores ini. Masih ada sekitar 1 minggu lagi buat menjelajahi pulau ini. Kita masih ada di Bajawa, masih ada ke Ende, masih ada ke Maumere, Aimere juga. Pokoknya perjalanan masih panjang. Gak tahu banyak cerita seru apa di kedepannya, atau mungkin lebih seru lagi di sini. Explore tipis-tipis Pulau Komodo. Explore tipis-tipis Pulau Komodo. Keindahannya banget lagi viewnya. Makan apa aja yang penting kenyang, dan makanannya sederhana tapi viewnya wah kalau gitu jelas di GoPro. Juara banget lah pokoknya, mantap. Ups. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam dari pelabuhan, akhirnya sampai di Pulau Padar. Masih panjang, harus naik dulu ke atas buat sampai ke puncaknya. Tapi nanti di atas bakal lebih bagus lagi kok ketimbang di sini. Ah, nanti naik ke atas situ. Itu puncaknya. Udah ini cek suy. Oke, masih mas.
Bawa pulang sampahmu, gunakan kemasan makanan dan minum sulang. Buat bukan tempat sampah, pilih sampah dari sumbernya. Ajak teman untuk selalu peduli dan cinta lingkungan. Dilarang main drone tanpa izin. Waduh. Udah bawa drone, nggak boleh terbangin drone. Udah nggak apa-apa. Ikuti aturannya aja. Kita tuh nggak boleh melanggar aturan. Ya meskipun apa namanya, meskipun kita pendatang harus taat dengan aturan. Gue sampai ke puncaknya, kita harus trekking dulu sampai ke atas. Ya sekitar 15-20 menit lah. Lumayan juga buat pemanasan. Tapi percaya aja, di balik sebuah perjuangan itu pasti ada keindahan. Ya meskipun nggak tinggi-tinggi, nggak terjal banget, trekkingnya ya lumayan lah, nggak bosan juga. Itu ke arah puncaknya, mungkin sekitar 15-20 menit sampai atasnya. Ini baru setengah perjalanan. Di belakang itu view-nya udah mantep banget sih asli. Wah, gila. Dulu musim kemarau pertama kali kesini, dan sekarang musim hujan. This is Indonesia. Dapat salam dari Labuan Bajo, kapan kita ngetrip bareng? Labuan Bajo masih sama indahnya, masih sama cantiknya. Mantap. Mantap view Pulau Padar. Trek turun di Pulau Padar ya kayak gini, tangga. Tapi lebih enak turun sih ketimbang naik. Cuman ya harus waspada aja. Takutnya jatuh, tergelincir gitu. Ternyata Labuan Bajo masih sama cantiknya. Ya mudah-mudahan kalau misalnya ada waktu, ada rezeki lagi, bakal balik lagi ke sini, ke Labuan Bajo, mungkin dengan cerita yang berbeda, pengalaman yang berbeda juga pastinya, dan ya mudah-mudahan lah sama pasangan nanti. Ya. Ini itu namanya Pantai Pink. Wah, pantainya bagus banget sih asli. Cuma saya nggak boleh terbangin drone. Wah. Ini pasirnya warnanya pink. Dan ini garis panjang pantainya. Ups. Dulu waktu pas tahun 2019 kesini, pasirnya biasa aja, nggak begitu pink. Cuman pas kesini, wah beda banget lah asli, mantap pokoknya. Sekarang ada di Pulau Komodo. Ya ikonnya Labuan Bajo ya komodonya itu sih. Ya sayang, sini nggak dibawa, nggak diinin, komodonya dibiarin. Welcome to Komodo National Park. Siang semuanya. Siang. Sekarang ada beberapa trekking di sini, tinggal pilih yang mana. Ada
Yang mana banyakan ya komodonya gitu aja. Ya. Intinya lihat dulu, nggak mau trekking lagi. Enggak. Kita ngambil yang aja. Di 300 meter lah. Tapi ada komodo. Ada dia. Oke, siap. Jadi itu tracknya ada yang medium, ada yang short, sama yang adventure track. Berhubung ini open trip, jadi kita kesepakatan bersama. Kalau dari saya sendiri tadi yang short itu nggak masalah, yang medium itu nggak masalah, yang adventure itu nggak masalah. Karena adventure itu ditutup kalau pandemi. Terus berhubung tadi ada sebelumnya, belinya mau medium ya udah. Saya juga nggak masalah medium waktu itu. Yang penting jalan-jalan ke Pulau Komodo, udah jauh-jauh juga ke sini, cuman buat shot doang. Apa enaknya gitu kan, nikmati aja, semoga dapat komodo. Akhirnya sampai juga buat melihat komodo. Sampean, dua lagi. Ini komodonya ada dua lagi berjemur. Just this once for the city before us. So tell me you feel it, tell me you know it, tell me I'm loved, then tell me I'm not. Lawan matahari. They come when Welcome to Kelong Iceland. Kita harus naik dulu ke sana. Ini destinasi terakhir sailing trip di Labuan Bajo. Treknya itu kayak gini, tengahan dan itu di atasnya. Aduh, baru bangun tidur di kapal tadi karena dari dari Pulau Komodo ke Kelor itu sekitar 3 jam. Perjalanan cukup jauh sih. Tapi dari Kelor ke pelabuhan nanti sekitar 40 menitan. Ya, lumayan lah. Sama aja kayak di Pulau Padar, cuma bedanya Pulau Padar kita nggak susah banget naiknya. Kalau di sini lumayan susah naiknya. Kalau di Padar itu udah ada tangganya. Kalau sini tuh masih alami gitu. Dan ini tuh view di atas puncak Kelor. Wah, mantap lah. Itu bagus banget ya. Dan itu sunsetnya. Nanti kita akan cobain terbangin drone ke arah sana. Ya, semoga aja bagus lah hasilnya. Oke. View puncak Kelor itu kayak gini. Dan viewnya mah kayak gini. Wah, hijau semua ini karena musim penghujan. Kalau musim kemarau ya kering banget, daun-daunan semua yang kelihatan. Itu sunsetnya, dan lagi-lagi sunsetnya ketutupan awan. Nih, gimana menurut destinasi 4 ini? Ada orang tua gue ntar yang ini. Mantap. Destinasinya 4 itu ada Pulau Padar, Pulau Komodo, terus ada King Beach sama Pulau Kelor. Menurut lu yang paling bagus apa? Padar. Ya, Sama Komodo lah. Sama Komodo. Oh, kalau menurut saya Padar nomor 1, yang kedua ya Kelor, karena Kelor saya baru pertama kali kesini. Perjalanan masih panjang, masih ada beberapa tempat lagi yang harus kita kunjungin. Ya. Semangat buat besok. Perjalanan masih panjang banget besok. city before us. Now tell me you feel it, tell me you know it, tell me you're cold and tell me I'm water, and you just keep drowning. Days of thunder I hear, they come when you're near. Why must all that I touch
always fall into dust. We are fluid like the ocean waters, but you only crave for solid ground. See you next time, sampai ketemu lagi di lain waktu. Aku akan kembali dengan cerita baru, pengalaman baru, dan pastinya partner baru. Goodbye. Akhirnya setelah seharian ngetrip, berangkat subuh, sekarang jam 5:30. Selesai juga tripnya, dan ya hari yang berkesan untuk pergi lagi ke Labuan Bajo, dan kemungkinan saya akan datang lagi ke sini dengan cerita baru, pengalaman baru, dan mudah-mudahan partner baru. Buat sekedar tips saja buat kalian, kalau sekiranya berpergian itu selalu awasi barang bawaannya, jangan sampai lengah, jangan sampai hilang dari pemantauan. Lagi apa saja sih hari ini, bawa HP 2 hilang 1, ya udahlah, mungkin emang bukan rezekinya. Terus juga kalau misalkan HP itu rezekiku, ya pasti balik lagi. Kalau misalkan bukan rezeki ini, ya udahlah, kasih aja. Sebenarnya itu harga HP-nya memang nggak seberapa sih, cuman filenya itu sama kenangan-kenangannya di HP itu tuh nggak bisa dilupain gitu aja, dan nggak bisa dibeli kenangan itu sama file-filenya itu dengan apapun. Ya sekiranya kalau HP itu ketemu, ya udah saya minta filenya aja gitu. Terus HP-nya mau buat yang nemu kayak apa kayak terserah, yang penting file-file itu sama kenangannya itu nggak bisa dibeli dengan apapun. Duh, sedih banget asli. Harusnya itu besok mau ke ND, ke Tank, ke Bajawa, terus ke ND, ke Maumere. Cuman berhubung karena nggak mood gini, HP-nya hilang, ya kemungkinan kayaknya pulang deh. Dengan sangat terpaksa, dengan sangat kecewa banget pulang lagi ke Jawa, tidak sempat explore Pulau Flores. Sial.